juga dengan kita. Apapun yang kita buat, kita mendorong orang, mengajak orang, kelihatan rohani, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita penjahat di hadapan Tuhan. Kita jahat. Itu yang kita perlu jaga. Tuhan, Engkau nilai apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya ketika saya berbicara apa. Ketika saya berbuat apa? Ketika saya berbicara kepada seseorang, ketika saya mendorong orang, ketika saya mengajak orang, itu apa yang ada di hati saya? Apakah untuk pemberontakan? Apakah untuk supaya ada orang sakit hati? Tuhan nilai kita. Yang berbahaya adalah tiba-tiba Tuhan panggil kita dan kita sangka kita selamat. Begitu upacara pemakaman, dia telah pulang ke sorga. Kasihan, orang kira tahu, orang banyak tahu, orang kira dia pulang ke sorga. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Padahal hendak ke rumah Bapa di sorga. Ke tempat si orang kaya yang kenalan dengan Lazarus itu. Mengerikan. Saya selalu rindu supaya tidak ada kita yang tertipu dalam hidup ini sehingga kita sangka kita selamat, padahal ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang, Anda selamat. Cuma itu tujuan hidup saya, melayani saudara, karena saya pastikan begini, ketika hidup kita ada di dalam jalan keselamatan, maka tanpa kita ngotot untuk klaim, mari kita klaim janji Tuhan. Tidak usah diklaim janji Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan kebenaran, jalan keselamatan, maka di sana berkat Tuhan diturunkan. Tuhan turunkan berkatnya di jalan yang Dia tunjuk. Ketika kita melangkah di jalan yang Tuhan tunjuk, berkat Tuhan kita ketemu sendiri. Tuhan siapkan di situ. Jadi tidak usah. Kita mari sama-sama kita klaim janji Tuhan. Wih, diklaim. Tuhan sampai ketakutan. Wih, mengerikannya orang-orang. Mereka klaim saya. Oh, kalau begini terpaksa saya penuhi janji saya. Enggak. Tuhan tahu cara yang paling tepat untuk memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu cara yang paling tepat. Kita hidup benar saja, maka berkat itu datang. Karena sama dengan begini. Kita cuma lakukan sesuatu. Misalnya kita pencet ini nyala. Kita lakukan bagian kita untuk menurut, maka nyala itu ada, berkat itu ada. Biar kita ngotot, klaim, tapi kita tidak pernah pencet saklar ini, lampu ini, 1000 tahun kita klaim, tidak akan pernah nyala. Dalam nama Yesus nyala, dalam nama Yesus nyala, tidak nyala. Tapi begitu kita lakukan bagian kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu turun ada di sana. Amin. Tidak usah ngotot. Tidak usah. Tidak ada yang aneh untuk dibikin aneh baru berkatnya turun. Tidak ada. Itu kepalsuan berita yang diberitakan. Kalau itu harus ada yang aneh-aneh dulu, baru berkat turun. Sederhana saja Tuhan. Nah, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amsal 21 ayat 2. Sering kali kita kutip ayat ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ini mengingatkan kita, Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan kita tahu, seringkali kita anggap jalan kita lurus.
menurut pandangan kita. Tapi Tuhan yang menilai, menguji hati. Kalau kita tahu, kita bertahan untuk terus beriman, percaya bahwa Allah hadir, Tuhan hadir, menilai saya, menguji hati saya, maka kita tidak akan terjebak di ayat ini. Kita selalu berpendapat bahwa jalan saya, keputusan saya, langkah saya lurus. Tapi kita terbuka, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Terus apa? Selidiki, nyatakan segala perkara. Sampaikan itu. Kita tahu Tuhan hadir dan mampu menilai yang paling pas, yang paling tepat. Nah, kedua, mempercayai bahwa Tuhan hadir untuk memperhatikan dan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan hadir untuk memperhatikan ketika kita sakit, ketika kita dalam persoalan, Tuhan hadir. Ketika kita dalam kesukaran, ketika aku dalam kesesakan. Nah, kalau kita percaya Tuhan hadir, kita harus bertahan memang untuk percaya kehadiran Tuhan dalam segala keadaan. Nah, termasuk keadaan untuk memperhatikan dan memelihara hidup kita. Ibrani 11 ayat 6 tadi, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Kita mau terima upah. Amin. Upah. Upah itu hasil dari sikap kita, dari kerja kita, dari tindakan kita. Itu hasil. Kalau keselamatan itu awal, keselamatan itu anugerah. Kita cuma datang, percaya, serahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Kita percaya pengorbanannya di atas kayu salib. Kita percaya itu anugerah. Selamat. Tetapi menjalani hidup setelah kita buat keputusan percaya terima Tuhan Yesus, selamat. Menjalani hidup sampai Tuhan panggil kita, itu perjuangan. Itu sebabnya muncul ayat ini. Yang bertahan sampai akhir, bertahan hidup benar, itu selamat. Jadi sudah gabungan. Ada anugerah, ada upah. Tapi upah juga adalah soal keberkatan dalam hidup kita. Selama hidup, Tuhan perhatikan kita, Tuhan memberkati. Tuhan mampu memberkati. Karena firman Tuhan bilang, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pastikan hati kita mencari Tuhan dengan sungguh. Kesungguhan hati mencari Tuhan. Itu yang saya seringkali ulang. Kesungguhan kita mencari Tuhan dapat terlihat dari cara kita beribadah. Kita datang ibadah cari senang atau mau menyenangkan Tuhan. Kalau kita datang ibadah untuk menyenangkan Tuhan, itu salah satu cara kita beribadah dengan sungguh. Dan Tuhan janji Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Salah satu cara kita beribadah. Nah, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi waktu kita mempercayai, terus bertahan percaya bahwa Allah hadir. Salah satu hal dia katakan, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku.